baru kita boleh berkomunikasi. Bahkan cara bersalaman pun juga sekarang unik. Nah, perubahan ini bukan hanya terdampak di sektor-sektor yang seperti sudah saya sebutkan, namun bagi kita para entrepreneur, pandemi ini sudah mengubah banyak hal. Tidak peduli seberapa besar ukuran bisnis kita, semua terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Tema besar kali ini adalah change or die. Cukup mengerikan ini ya, mau berubah atau mati gitu. Hanya ada dua pilihan, tidak bisa tidak. Kita harus adaptif atau kita diam, artinya kita binasa. Nah, sebenarnya perubahan ini ada dua kutub, yaitu bisa menjadi sebuah lawan yang harus kita hadapi. Namun kita pun juga bisa mengubah perubahan ini menjadi sebuah persahabatan. Pada dasarnya kita tidak bisa menghentikan perubahan. Kita hanya bisa bermanuver, terus kemudian kita bisa bersahabat sehingga perubahan yang cukup mengerikan ini bisa kita lalui dengan bergembira. Insya Allah teman-teman, pada sesi Learning from the Big ini sesuatu yang cukup fenomenal. Kita akan bisa belajar bagaimana perusahaan-perusahaan besar skala multinasional ini bisa beradaptasi terhadap perubahan yang disebabkan oleh pandemi 19 ini. Alhamdulillah, ini di stage apakah sudah ada narasumber sesuai dengan jadwal yang saya terima. Nanti 11.30 kita akan berkenalan dengan Pak Riki. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Pak Doni. Ya. Pak Salman. Oke, Pak Salman Subakat. Selamat siang Pak. Suara belum diaktifkan. Oke, baru. Oke. Terima kasih Pak Riki. Saya sudah di-approve di jajaring LinkedIn. Ternyata Pak Riki ini orangnya luar biasa ramah. Setiap saya kirim pesan langsung di-respon gitu. Oke. Bapak-bapak, di sesi Learning from the Big ini kami dari entrepreneur khususnya di UKM ini mencoba untuk membongkar bagaimana strategi perusahaan besar ini. Apakah Pak Doni bisa lihat screen saya, Pak? Pak Doni? Ya, bisa Pak. Cukup Doni. Jelas. Ya. Cukup jelas ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya dan terima kasih buat Budia yang sudah mengundang. Dan senang sekali bisa bertemu walaupun bertemunya e-meeting ya Pak ya. Kita bersilaturahmi. Oke Pak, jadi ini temanya adalah tadi sudah disebutkan, kita juga masih belajar jujurnya Pak, tapi jadi saya tulis di sini gimana kita menjadi terus relevan sama terus lapar untuk belajar gitu ya. Mungkin jika tidak keberatan, ini slide ini saya suka banget nih Pak Doni, jadi mungkin Pak Doni atau teman-teman boleh bantu. Tugasnya saya kasih 5 detik aja, gampang, ngitung huruf F aja Pak. Dari kalimat di sini sampai di sini, para peserta juga bisa ngitung, kayak lihat iklan di YouTube 6 second aja. Saya kasih waktu dari sekarang berapa banyak huruf F gitu ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Nah, berapa banyak Pak Doni boleh tahu? Kalau ini asal saya tidak buta huruf nih Pak, ini perkiraan ada 3 ini mungkin ya. Ada 3, iya betul sekali Pak. Memang kebanyakan menjawab 3, tapi ternyata miss-nya ada 6. Sebenarnya 1 di sini, off-nya itu di sini, sama 1 di sini. Jadi mungkin rekan-rekan juga sama, mungkin ada yang 4, ada yang 3. Jadi ini menariknya di dunia marketing ya Pak, ngelihat iklannya sama, tapi kadang-kadang yang ditangkap pesannya berbeda. Itulah susahnya orang marketing ya Pak, dan para pengusaha. Betul Pak. Nah ini pengen share sedikit biar pada tahu sebenarnya Mayora Group ini bidang kita cukup banyak Pak, dari food and beverage. Saat ini turnover kita ada di 2,6 itu kurang lebih 37 triliun.
di mana 50%-nya dari kontribusi ekspor ke negara lain. Nah, ini kita juga pengen semakin banyak perusahaan Indonesia, pengusaha Indonesia yang bisa melakukan ekspor dan merajai brand-brandnya di negara lain ya Pak. Kita yakin merdeka. Merdeka Pak. Merdeka Selamat. ya. Saat ini ya amin. Kita semangat. Iya, amin Pak. Kita ekspor sudah ke 100 negara Pak, dan kita cukup berbangga juga walaupun ke berbagai negara, dan membuktikan produk Indonesia sebenarnya tidak kalah bersaing dengan produk-produk multinasional ataupun negara lain. Jadi kita berbagai leader di berbagai kategori. Jadi ini sepintas tentang Mayora. Nah, kalau kita ngelihat nih Pak, COVID ini tentu merupakan pandemik dan tantangan tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Tapi satu sisi sebenarnya ini meriset semua posisi seluruh negara. Jadi siapa yang nanti punya start yang bagus, bisa jadi terjadi perubahan yang besar bagi negara tersebut ya. Nah, kita lihat sekarang saat ini negara dan teritori yang kena udah di atas 200 negara dan teritori, di mana yang sudah infected-nya 21 juta, dan 700.000 yang sudah meninggal nih Pak. Jadi kasusnya cukup mengerikan dan luar biasa bagi kita. Dan Indonesia sendiri yang infected-nya sudah hampir 140.000 ya. Nah, persis tadi yang Pak Doni bilang Pak, jadi saya perhatikan dan kita memperhatikan bahwa pandemik ini membuat CHS istilahnya kita itu meningkat banget Pak. Jadi di sini adalah cleanliness, health, and safety itu sangat meningkat. Jadi mau kita buka restoran, mau jual makanan, mau jual minuman, atau usaha apapun. Jadi 3 hal ini merupakan sesuatu yang harus kita pikirkan karena terjadi peningkatan. Jadi saya berbagi juga Pak, waktu saya makan di suatu mall, ada suatu restoran yang punya indoor dan outdoor, itu bagus. Ternyata suhu tubuh karyawannya ditaruh di stiker di bajunya. Jadi kita merasa, ada assurance ya, ada keyakinan lah di situ. Itu yang jadi sangat transparan ya Pak ini Pak ya? Kenapa Pak? Berarti sangat transparan untuk memperlihatkan suhu tubuh juga itu ya? Betul, betul. Okay. Jadi kalau enggak, mungkin nggak boleh masuk dia Pak. Nah, ya oke. Iya, dan yang kedua Pak, kita ngelihat bahwa ya kalau brandnya itu semakin kuat, mempunyai kredibilitas yang dibangun semuanya, pada masa krisis konsumen cenderung memilih brand yang mereka sudah familiar atau yang mereka percaya. Jadi kalau kayak biskuit Roma, kita terbantukan karena Roma mempunyai credibility dan trust yang cukup ada ya di konsumen. Itu mengingatkan kita lagi bahwa membangun brand itu bukan jangka pendek. Dan yang ketiga, kita lihat Pak, terjadi perubahan waktu terjadinya PSBB, konsumsi yang dilakukan di luar itu jadi in home, minum kopi, mungkin juga ada yang merokok, ada yang konsumsi biskuit, nah itu dari luar jadi ke rumah Pak. Nah yang ketiga saya lihat adalah production Pak, untuk buat TV terjadi perubahan bahwa biayanya nggak perlu mahal. Ternyata tidak perlu syuting, kita pakai materi-materi sebelumnya, kita robah kok bisa ya. Atau riset yang tadinya selalu bertemu, ternyata bisa dilakukan lewat online. Dan kita lihat ini akan merupakan menjadi suatu tren yang baru, dan ternyata kelebihannya banyak Pak. Kalau kita melakukan fokus grup, misalnya tadinya kita nggak mau minum kopi gelasnya gimana ya? Kalau kita ketemu offline, itu dia nggak bawa gelasnya. Tapi kalau di sini, oh ya sebentar ya saya ke dapur. Nah jadi hal-hal seperti itu banyak insight yang harusnya marketing atau para pengusaha bisa dapatkan. Dan skill juga akan terjadi perubahan, banyak banget yang akan bisa melakukan kerjaan yang namanya kreatif dari rumah, dan jadi perusahaan besar akan mendapat saingan dari long tail ya, atau perusahaan-perusahaan kecil Pak. Ini menurut saya cukup bagus. Dan yang saya juga cukup amazed, terutama untuk orang Indonesia, ternyata ibu-ibu tua, bapak-bapak tua, ternyata bisa mengadaptasi teknologi. Bayar pun dia tanya, yang diskon OVO atau GoPay. Jadi dunia sudah berubah, yang tadinya kita merasa mereka kaku Pak, ternyata mereka bisa. Arisan sekarang lewat Zoom Pak. Iya, betul Pak ya. Betul, jadi tentunya Pak kita ngeliat ini masalah kesehatan, tapi impact-nya sampai kemana-mana. Nah, dari segi kita pengusaha yang saya lihat adalah memang paling kena gimana nih, apakah pricing terjadi perubahan, apakah promotion, pasti Pak kita harus memberikan value, apakah terjadi jalur distribusi, pasti tidak hanya offline tapi juga online. Pola pembelian pun berbeda, dari mungkin kemasan yang tadinya receh karena sekarang di rumah, jadi kemasannya besar. Jadi hal-hal seperti ini yang kita harus tangkap ya Pak, perubahan yang ada di masyarakat. Nah ini berbicara data Pak, data terbaru dari ASI Nielsen menunjukkan sebelah kiri yang biru ini adalah kategori rokok Pak.
Ini size-nya 260 triliun Pak satu tahun. Kalau ini adalah makanan dan minuman packaged food, kurang lebih size-nya ini ada 350 sampai 370 triliun. Kalau Bapak lihat, memang 3 bulan terakhir ini memang pandemik ini membawa suatu perubahan yang besar, dan kalau kita ngelihat selama ini pas 3 bulan ya Pak, ini minusnya 14% di rokok, di food and beverage sudah minus 3. Jadi tidak ada industri yang kebal nih sepertinya. Jadi memang ada beberapa yang tetap positif, pasti ada. Dan di FMCG pun tidak semuanya sengsara. Tapi kita ngelihat ya kita yang bermain di industri food and beverage pun terkena dampak dari pandemik ini. Nah, kalau kita ngelihat lagi Pak, datanya memang agak rumit, tapi yang pengen saya tekankan gampang saja Pak. Kita ngelihat grafik yang warna merah, ini adalah mungkin nanti Pak Salman bisa lebih detail lagi. Ini adalah outlet-outlet yang menjual kosmetik. Memang gara-gara lockdown banyak yang tutup, dan sehingga penjualannya juga terjadi penurunan. Sama halnya dengan yang warna hijau. Ini yang di pasar Pak, atau kita nyebutnya general trade. Nah, di sini kita melihat memang terjadi penurunan yang cukup tajam sejak April, Mei, dan Juni. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya relaksasi PSBB semuanya kembali dan orang-orang sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Nah, ini data terbaru juga dari Nielsen, dari Kantar Pak, sampai dengan bulan Juni. Kalau kita ngelihat ini terjadinya PSBB Pak, kegiatan orang atau movement orang terjadi penurunan drastis. Tapi di sini sudah menjadi tanda-tanda kenaikan sejak ada bulan Mei. Jadi orang mulai beraktivitas di luar rumah. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagusnya adalah ini kalau kita ngelihat workplace, kantor, ini mulai balik nih Pak. Transit station yang berangkat kerja lewat stasiun-stasiun, baik stasiun kereta, stasiun bus, mungkin terjadi peningkatan juga. Dan kalau kita ngelihat grocery dan farmasi, hampir balik ke titik semula. Nah, ini tanda-tanda yang kita lihat bahwa masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali, tapi yang kita inginkan adalah semuanya menjaga protokol kesehatan. Dan kalau paling bagus vaksin ditemukan sehingga ekonomi bisa bergulir lagi ya Pak. Dan kuartal ketiga kita tidak perlu minus sehingga tidak masuk ke jurang resesi. Nah, yang saya dari segi perspektif kita kan praktisi Pak. Kita jangan bingung, banyak yang ngomong akan ada new normal, ada yang ngomong back to normal. Nah, saya percayanya adalah kita harus ready mau balik ke new normal atau balik ke normal, karena ada behavior atau perilaku yang tidak balik, tapi ada behavior yang nantinya balik. Misalnya pembelanjaan yang luar biasa tinggi karena konsumsi di rumah, jangan berharap itu akan terjadi lagi di tahun depan. Karena mungkin orang-orang sudah tidak ada PSBB yang berkelanjutan. Jadi forecast-nya pun harus diperbaiki. Satu sisi mungkin kesehatan seperti personal hygiene itu mungkin akan tetap meningkat. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang perlu dari kita praktisi yang kita cermati. Sehingga bagi saya nih Pak Doni, paling gampang kita ingatnya adalah SE sama A atau laut aja deh, C. Jadi apakah ada yang kita strengthen, apakah ada yang kita establish, ataukah ada yang kita adapt. Jadi misalnya kalau strengthen, Oroma kita sudah ada protokol kesehatan, pabrik juga udah ada jarak, produksi digaranti aman. Tapi ada yang bisa kita lakukan lagi, kita strengthen, penambahan bus, karena karyawannya sekarang satu bus isinya 50%, sehingga jumlah bus harus ditambahkan. Nah, itu kita strengthen. Atau yang tadinya belum ada waktu di pabrik, belum terjadinya physical distancing, waktu belum terjadinya pandemik, nah sekarang mau nggak mau harus kita buatkan SOP yang baru. Atau misalnya harus ada yang kita adjust. Sistem kita mungkin tidak semuanya mempersiapkan kita itu kerja dari rumah, Pak. Approval tidak semuanya bisa dari rumah. Nah, gimana kita dengan IT dan infrastruktur kita memperbaiki itu sehingga walaupun terjadi offline dan online seamless lah gitu ya, tetap bisa dilakukan, bisnis tetap berjalan dengan baik. Jadi apa yang diperkuat, apa yang perlu kita buat, establish, atau yang kita adjust. Jadi nggak usah pusing lah dengan istilah gitu ya Pak. Mudah-mudahan. Ya, dan saya percaya banget Pak, kalau masalah krisis ini diperlukan adalah leadership atau kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu berkaitan selalu dengan 3 hal nih Pak, yang saya pelajari selama karir lebih dari 20 tahun, bahwa seorang leader itu harus menciptakan suasana yang fun, bisa membuat karyawan itu learning, dan juga mengenablekan atau memberikan kesempatan karyawan berkontribusi. Jadi nggak ada faktor 3 nih Pak. Kalau karyawan having fun, ada learning, tapi tidak contribute, biasanya bisa hilang ya dari perusahaan ya Pak, karena dianggap tidak berkontribusi.
Ataupun sebaliknya Pak, berkontribusi dan belajar tapi tidak having fun. Mungkin employee-nya akan keluar mencari perusahaan lagi yang di tempat yang lebih baik. Nah, jadi kita ngelihat gimana leadership kita mulai tertantang untuk menciptakan fun learning and contribution and situation lah. Apalagi kerjanya ada yang dari work from home, work from office. Nah, ini mudah-mudahan bisa di-sharing dan bagi para pengusaha bisa memberikan sedikit masukan, dan saya juga masih terus belajar, tapi saya lihat 3 hal inilah yang sangat dipentingkan agar karyawan loyal dan berusaha yang optimal buat kita, buat brand kita, dan buat kemajuan perusahaan kita bersama-sama. Nah, berkaitan dengan pandemik ini Pak, jujur dari kita memang jangka pendek dan jangka menengah ada yang kita lakukan, yaitu harus lincah sama kreatif. Nah, di sini maksudnya adalah tidak semua plan itu Pak, dengan situasi khusus ini semuanya proaktif tuh nggak bisa. Kadang-kadang terjadi reaktif. Orang baru PSBB diimplementasikannya mendadak, terus kita gimana Pak distribusi produknya? Nah, disinilah dibutuhkan reaktif, kadang-kadang tidak selalu negatif. Kedua, inovasi-inovasi terus kita lakukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat, mungkin kita meluncurkan susu 7 kurma, energen kurma itu pada saat pandemik terjadi. Iya, betul. Yang kita lakukan secara kreatif Pak, iklan-iklan energen, iklan-iklan beberapa produk yang tadinya ada seragam sekolah, nah gimana nggak relevan lagi Pak? Nah itu harus kita ganti. Nah yang kedua adalah gimana secara organisasi, berdasarkan riset itu semua orang pengen positif Pak. Sudah capek mendengarkan isu-isu yang negatif, hoax, semuanya sada sedih, yang kenanya semakin banyak. Nah, gimana perusahaan dan brand itu mempunyai aura positif, memberikan solusi, memberikan value. Jadi value ini bisa jadi lewat iklannya yang sedikit ada humor, tapi humornya yang benar-benar tidak sensitif tentunya Pak, yang lucu, membuat konsumen tertawa. Satu sisi juga bisa memberikan value, daripada bosan di rumah makan beng-beng. Bosan di belajar online ada beng-beng, pakai maskernya susah ada permen kiss biar nggak tewas karena bau napas gitu kan. Ataupun melakukan berbagai promosi-promosi yang memberikan value, karena banyak banget konsumen kita yang terdampak, sehingga gimana sih bisa memberikan kemasan yang lebih besar, harga promosi yang lebih baik. Jadi tapi tidak semuanya harus membakar uang dengan memberikan diskon yang berlebihan. Ini ada iklan energen, tapi saya skip Pak karena waktu. Nah, hal yang kita lakukan juga berkaitan dengan short term, tadinya kita tidak mempunyai home delivery, kita ada di semua platform e-commerce. Tapi dengan adanya ini membuat kita, walaupun omsetnya kecil, walaupun belum tentu menguntungkan, tapi kita harus menjamin produk kita dapat dijangkau oleh konsumen. Dibuatlah yang namanya Mayora Home Delivery. Bagi teman-teman mungkin bisa klik www.mayoraofficial.store.com, dan kita sudah bekerja sama dengan MCash Pak, itu bisa menerima pembayaran katakan gampang. Konsumen mau bayar pakai OVO, GoPay, semuanya kredit card, itu dimudahkan. Dan free delivery selama pembeliannya 200.000 misalnya. Nah ini kita lakukan di Jabodetabek dan Surabaya. Jadi hal-hal begini yang kita lakukan pada saat situasi normal mungkin nggak kita lakukan. Nah kedua, kita yakin sekali Pak bahwa sebagai perusahaan, walaupun ekonomi lagi susah, kalau kita ikut susah kita salah. Nah di Mayora kita percaya Pak, kalau kategori turun, kalau ekonomi lagi turun, ya kita jangan ikut turun, kita harus membuat marketnya semakin bersemangat. Nah disinilah kalau Bapak dan Ibu lihat dari biskuit, kopi, instant food, sama beverage, kita meluncurkan produknya pada saat krisis nih Pak, pada saat pandemik berlangsung. Malskis keju tabur baru di bulan Juni, Wafelo wafer di bulan Juni, Gilus kita luncurkan di bulan Mei. Nah ini juga hal-hal yang kita tunjukkan bahwa kalau kita lesu gimana expect konsumen akan semangat Pak. Dan inilah saya ngelihat ciri-ciri entrepreneur yang sukses gitu ya Pak, yakin, punya jiwa optimistik, tapi tentunya harus mempunyai value bagi konsumen sehingga produk yang diluncurkan itu benar-benar bermanfaat. Nah yang terakhir Pak, jangka panjang, bahwa dengan adanya pandemik ini menyadarkan kita terutama di Mayora, brand-brand itu harus mempunyai purpose. Seperti Roma, itu purpose-nya adalah serving goodness and happiness. Kalau purpose ini jelas, apapun yang kita lakukan dari dulu akan berbuah hasilnya pada saat dibutuhkan, contohnya seperti hari ini. Nah, kedua adalah dengan adanya krisis seperti ini akan ada new standard. Jadi, kebiasaan baru akan muncul, e-commerce, digital marketing, digital payment akan banyak. Nah, kita sebagai perusahaan FMCG,
yang banyak jualannya juga di pasar becek, gimana nih mengamati akan terjadinya perubahan pola perilaku dari konsumen, terutama yang berkaitan dengan digital. Nah, tapi Pak, yang saya pengen kemukakan juga harus hati-hati karena pertama bagusnya Pak e-commerce ini adalah seperti ini Pak. I love ordering things online because when they arrive it is like a present to me from me, terutama buat ibu-ibu. Yang beli ibu sendiri tuh Pak Doni. Yang order ibu Iya, sendiri, yang bayar ibu sendiri. Tapi kalau sore paket, nah, wah ibu-ibunya seneng banget Pak. Berasa dapat betul, hadiah betul. Pak, padahal bayar sendiri tuh. Iya, betul. Nah, jadi bisa membuat kecanduan juga sih. Nah, ini ya, tidak hanya ibu-ibu seperti bapak juga ya. Tapi kedua, Pak, challenge tertentu itu ada problemnya adalah di e-commerce, terutama untuk produk-produk kayak FMCG, Pak, itu problemnya ada dua hal. Satu, infrastruktur kita memang perlu diperbaiki, sehingga delivery cost-nya itu bisa sedikit, bisa lebih efisien nantinya. Kalau enggak, konsumen nggak mau, Pak. Masa beli beng-beng atau beli barang-barang online 30.000 suruh bayar 10.000, pasti nggak mau tuh, Pak. Nah, ini Iya, kendala pertama. Sedangkan suruh belanjanya yang 100.000 nggak mungkin, karena beli makanan impuls kok disuruh beli banyak banget. Kedua, dalam hal behavior. Nah, kalau kita lihat di China, orang beli kopi 100 saset, Pak, harganya 200.000. Sudah terbiasa. Di kita beli Torabika atau Gilus Mix, Pak, 1.500 belinya ke warung sebelah. Jadi ngapain saya beli 100? Nah, ini behavior masih perlu waktu. Jadi benar e-commerce itu naik khususnya untuk kategori FMCG. Mungkin nanti Pak Salman bisa menunjukkan juga pastinya online-nya pasti meningkat drastis karena kategori personal care. Tapi untuk FMCG ini tantangannya seperti tadi tuh Pak. Biayanya masih mahal dan behavior-nya belum ada. Sehingga dari slide-nya Pak Yongki pun ini hati-hati katanya. Jadi e-commerce itu masih kurang dari 1%. Jadi jangan melupakan offline sebenarnya. Nah, ini yang sangat growing, perlu nggak kita tetap invest? Perlu, dan Mayora pun kita belajar dan kita ada di semua platform. Sehingga pada saat suatu saat online-nya sudah benar-benar bisa meningkat tajam, kita bisa siap gitu Pak. Nah, ini dua slide terakhir nih Pak. Nah, ini menarik nih Pak Doni. Dari pembelajaran saya selama lebih dari 15 tahun, ada pembunuh-pembunuh brand nih Pak. Nah, pengusaha-pengusaha di sini mungkin bisa saya share juga. Pertama, CEO itu pembunuh brand loh Pak. Oh, serius tuh, Pak? Pertama kalau dari multinasional Pak, CEO itu bertugasnya 4 tahun. Jadi mereka kadang-kadang Oh, demi mengutamakan targetnya 4 tahun, yang iya. penting terus tercapai, nah belum tentu mereka memikirkan long term terhadap brand. Atau decision mereka yang mereka ambil itu belum tentu benar. Apalagi kalau ownernya, menurut saya begini, ikut aja. Nah, repot tuh Pak. Jadi dia pembunuh brand juga. Karena kalau employee-nya ngomong kadang-kadang tidak mendengarkan juga salah kan, karena insight kadang-kadang belum tentu benar. Tapi kebanyakan biasanya kapasitas CEO sudah bagus sih. Ini biar lebih provokatif aja Pak. Kedua, Chief Marketing Officer juga membunuh nih. Pertama, apalagi kalau ngerekrut dari perusahaan besar. Ketika masuk ke perusahaan kecil, mereka bingung Pak. Waduh, duitnya nggak ada. Saya biasanya melakukan aktivitas sekali campaigns 20M. Nah, gimana? Omset aja brand baru masih 10M. Suruh buang duit 20M gitu Pak. Nah, apalagi implementasi mereka yang belum begitu paham strategic branding, apa yang working di perusahaan kita, tiba-tiba melakukan strategic move, Pak. Brand-brandnya dirubah, desainnya dirubah. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi pembunuh brand. Nah, Chief Financial Officer juga membunuh. Semua event kadang-kadang di-challenge. Mana return on investment-nya? Nah, padahal di marketing itu ada art dan juga ada hitungan, ada science, Pak. Jadi tidak semuanya bisa harus ada hitungan yang pasti. Kedua, dalam tim marketing juga biasanya itu karena mereka suka menyukai tren, semuanya digital, semuanya ikut digital, semuanya ikut award, yang penting iklannya menang award, tapi tidak menjual. Di sales sendiri itu yang problem, sales nggak peduli Pak dengan marketing, jualan atau enggak, yang penting target saya tercapai, volume dan value saya tercapai, nah ini juga parah. Nah, regional team Pak, bagi multinasional kadang-kadang mempunyai regional atau global team. Mereka nggak mau tahu, pokoknya ikutin aja direction dari saya. Nah, ini juga pembunuh brand. Kedua, dari segi operation kita, pabrik kita, supply chain kita, kadang-kadang nggak mengakomodasi permintaan pasar. Repot, bikin kompleks, produksi akan susah, nggak boleh, simplified. Nah, itu juga susah. Tapi satu sisi kita paham, kalau semakin kompleks juga kita tidak akan efisien. Nah, agensi Pak, agensi yang kadang-kadang tidak mempunyai nilai atau value yang sama dengan kita, maunya kreatif aja, kreatif yang tidak menjual, atau fokusnya menang award. Nah, ini yang kadang-kadang bisa membunuh brand. Jadi ini provokatif aja sih Pak. Sebenarnya mereka tidak pembunuh brand. Kalau mereka mempunyai thinking atau
proses yang salah ya akan end up sebagai pembunuh brand. Jadi saya lebih buat provokatif saja nih Pak, Pak Tony. Nah, slide terakhir saya nih Pak. Jadi ini juga saya belajar banget bahwa produk itu yang tadinya selalu diagung-agungkan, sebenarnya jangan produk dulu, tapi apakah kita mempunyai konsep. Le Mineral jualan air Pak, kita gimana melawan market leader. Tapi konsepnya kita nih air yang punya ada rasa manis-manisnya loh. Botolnya itu sebelum dibuka ada keras-kerasnya loh, karena melindungi mineral di dalamnya. Nah, hal-hal pembeda inilah yang sebenarnya kita cari sebagai seorang pengusaha atau marketing. Minutes Made Pulpy Pak, kalau nggak ada pulpnya itu nggak akan sesukses sekarang, karena nggak ada bedanya dengan sirup yang lain. Jadi pertama itu konsep. Jadi jangan merasa kita punya produk terus kita langsung ke negara lain ataupun bangga. Kita punya konsep nggak? Nah, itu yang kita pikirkan. Kedua adalah point of difference. Nah, memang sangat penting point of difference, tapi yang paling bagus kalau bisa ada point of parity dan point of difference. Kalau jualan makanan, rasanya enak, itu POP, Pak. Harus suatu keharusan, bukan pembeda. Nah, kadang-kadang kita suka, apa bedanya kita? Oh, rasa kita lebih enak. Nah, bingung tuh, Pak. Nanti kalau ada yang keluar lebih enak, lebih susah. Nah, jadi kita harus mencari apa parity-nya, apa yang differentiation. Jadi kayak telepon Pak, kalau telepon itu bisa menjadi pistol, tapi tidak buat nelpon, nah itu jadi salah teleponnya. POP-nya tidak lolos, karena nggak bisa nelpon. POD-nya kuat banget, bisa jadi pistol. Hal-hal ini yang kita coba balance pengalaman saya Pak. Kedua memang saya lihat adalah kalau kita terlalu fokus ke competition, itu jadi kurang bagus. Jadi gimana sebenarnya kita fokus memberikan value kepada customer. Boleh nggak mengamati competition sih? Harusnya boleh, tapi tidak obsesifnya terhadap competition. Keempat, kita selalu melihat, oh itu sukses, kita copycat. Nah, padahal yang paling penting itu authentic. Nah, sebisa mungkin kita jangan meniru. Tapi ada juga strategi memang perusahaan pengen jadi copycat karena harganya lebih murah. Tapi sebagai pengusaha, kalau bisa kita mencari idenya yang jangan copycat, sehingga kita berbeda. Jadi, kalau ada satu yang jualan pecel, 4 restoran kelima kita nggak jualan pecel, tapi menawarkan yang lain. Nah, keempat adalah Pak, demi kadang-kadang meningkatkan sales yang terjadi adalah proliferation atau perkembangbiakan. SKU-nya semakin nambah, investment-nya semakin besar, tapi efisiensinya nggak ada. Nah, padahal yang kita harus pikirkan, ada nggak hero-hero SKU yang benar-benar kita andalkan, sehingga ada yang namanya priority. Nah, di sini biar kita tidak terlalu greedy. Nah, kita siap baru kita expand. Nah, building sales yang terakhir tidak selalu negatif. Tapi building sales yang baik adalah yang selalu diimbangi dengan building equity. Nah, maksudnya adalah kalau kita mau capai target sales, Pak Doni, bagi saya gampang banget, terutama di FMCG. Jual aja sebanyak mungkin ke distributor. Distributor di loading aja ke wholesaler. Nah, tapi poin